Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Mikael Situmorang dengan NIM 1141905 akan menjelaskan topik saya penerapan design thinking pada produk Lego. Nah, kita mulai pada tahun 1932 yang bernama Ole Christensen, seorang tukang kayu memutuskan untuk menggunakan keahliannya untuk membuat mainan dari kayu. Nah, usahanya itu lumayan berjalan dengan baik. Lego pun lahir. Di akhir tahun 1940, Christiansen memutuskan untuk berinvestasi di teknologi injeksi cetak plastik untuk membuat mainannya menjadi lebih murah. Sayangnya inisiatifnya ini belum bisa membuat Lego berkembang seperti yang ia inginkan. Hingga di tahun 1950, anaknya Gottfried menemukan ide untuk membuat mainannya bisa disambungkan satu dengan yang lainnya. Inilah yang dinamakan sistem interlocking yang kuat. Akhirnya lahirlah Lego yang terkenal seperti sekarang ini. Sistem interlocking tadi itu membuat produk satu atau satu set yang satu dengan satu set yang lain bisa terhubung. Nah, disinilah yang dinamakan Lego System yang dipatenkan pada tahun 1958. Inilah yang membuat pemainnya tanpa batas membuat permainan sesuai dengan imajinasinya. Permainan ini biasanya mengangkat tema bajak laut, istana, luar angkasa, bahkan tentang kehidupan masyarakat kota. Itulah yang membuat Lego berkembang pesat, dan pada tahun 1993 labanya meningkat 14% selama 15 tahun. Nah, inilah zaman kemasan Lego. Zaman kemasan Lego tidak bertahan dengan lama. 1998 terjadi masa stagnan di perusahaan Lego, di mana masa ini mengakibatkan Lego tidak mengalami perkembangan maupun kerugian. Manajemen Lego pun berusaha untuk mendongkrak agar produknya diproduksi 3 kali lebih banyak dari biasanya. Namun alhasil produk yang terjual pun tetap stagnan. Nah, keadaan ini diperburuk oleh jatuhnya mata uang tersebut terhadap dolar. Ditambah lagi, produsen mainan pesaing mulai mengalihkan produksinya ke Cina. Hal ini membuat Lego tidak dapat menang bersaing dari sisi harga terhadap pesaing di kondisi seperti itu. Lego pun terpaksa untuk memecat 1.000 karyawannya agar perusahaan Lego tetap bertahan di kondisi tersebut. Dan agar bangkit, Lego melakukan inovasi secara agresif, di mana Lego merekrut 30 inovator muda dari sekolah desain di seluruh benua Eropa. 30 inovator tersebut ditantang untuk membuat produk baru, dan disitulah muncul produk-produk Lego yang baru seperti Lego Snap, Primo, Scala, dan lainnya. Nah, di sini muncullah action figure Lego, di mana terinspirasi dari produk pesaing agar dapat bersaing di pasar yang sama. Produk action figure Lego ini dinamakan Jackstone, yang bisa dibangun kurang lebih 10 menit. Nah, ada juga produk yang dibangun yang dikhususkan untuk anak balita yang namanya Explore. Tidak memerlukan konstruksi sama sekali. Yang digadang-gadang manajemen saat itu adalah Lego Galidor, yaitu mainan action figure yang dilengkapi elektronik. Nah, Galidor pada saat itu bahkan memiliki TV show-nya sendiri yang memberikan konteks cerita pada mainan, upaya marketingnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, di sini upaya Lego itu sangat membabi buta ya dalam berinovasi di produknya. Namun, produksi produk yang tadi dilakukan oleh inovator muda tersebut gagal di pasaran. Karena pun, inovator muda yang direkrut Lego sama sekali tidak punya pengalaman di dunia industri mainan. Mereka juga tidak memahami para pelanggan Lego. Dan apa yang membuat mereka menyukai mainan Lego itu di tangan mereka. Nah, jumlah jenis potongan Lego pada saat itu yang dari 6.000 meningkat jadi 12.000, yang menciptakan mimpi buruk untuk urusan logistik dan inventory tanpa diimbangi oleh peningkatan penjualan. Selain itu, beragam produk Lego yang diciptakan oleh inovator muda tadi tidak menggunakan sistem interlocking. Bukannya memperbaiki keadaan yang ada, hanya menciptakan produk baru yang bahkan tidak berhubungan dengan produk lamanya. Tidak hanya itu, Lego juga berusaha untuk membangun theme parknya sendiri, Legoland. Nah,
Legoland ini ingin bersimpati untuk menandingi Disneyland. Sayangnya manajemen Lego tidak memiliki keahlian yang memadai untuk mengelola sebuah theme park Legoland. Akhirnya Legoland menjadi beban bagi bisnis dibandingkan membawa keuntungan. Tapi ada beberapa produk Lego yang terbilang berhasil karena kesuksesannya di film blockbuster seperti Star Wars dan Harry Potter. Lego Star Wars dan Lego Harry Potter cukup berminat pada masa itu, sehingga saat efek dari filmnya habis, maka penjualannya pun juga habis. Namun ada satu produk yang bertahan, namanya Bionicle. Lego Bionicle ini cukup bagus, dan akhirnya produk inilah yang mempertahankan Lego dari masa-masa sulitnya. Jelas Lego yang terlalu berinovasi dan tanpa memikirkan apa yang diinginkan oleh user atau si pemain, Lego yang mengalami kerugian, dan akhirnya pun manajemen Lego memutuskan untuk kembali ke akar permasalahannya, apa yang membuat para pelanggan tetap mengikuti, tetap membeli, tetap memakai Lego. Nah, pelanggan tersebut itulah yang dinamakan The Builder. The Builder ini yaitu anak-anak atau orang dewasa yang mendapatkan kesenangan dari membangun sesuatu secara kreatif dari potongan-potongan bata Lego. Yang sistemnya yang saling terhubung itu yang dimanfaatkan oleh si pelanggan. Nah, dari sini manajemen Lego juga menentukan batasan apa aja yang bisa dibuat. Efek dari pemunculan palet tersebut akhirnya menarik lebih minat pelanggan pada Lego. Nah, dari sini manajemen Lego pun memastikan bahwa terjadi efisiensi karena jumlah jenis bata yang terbatas, mereka bisa memproduksi secara massal dan tidak ada lagi Lego yang nyempal atau tidak berguna. Hal ini bukan berarti Lego berhenti berinovasi, tapi Lego sudah lebih mengerti apa yang diinginkan oleh pelanggan-pelanggannya. Selanjutnya adalah penerapan design thinking pada produk Lego, dimulai dari stage empathize, di mana Lego yang awalnya berupa miniatur dari sebuah produk buatan dari kayu yang akhirnya berubah menjadi mainan kayu. Kemudian kita masuk ke stage define, di mana solusinya itu agar produk tersebut bisa lebih berkembang secara massal adalah mengubahnya menjadi plastik dengan menggunakan mesin cetak plastik. Stage ideat pada produk Lego seperti ide-ide yang kemungkinan secara luas, misalnya yang dilakukan oleh inovator-inovator muda tadi, mengembangkan produk Lego dalam bentuk bajak laut, dalam cerita seorang kasa, bahkan koboi, melakukan desain pada bata-bata Lego seperti sistem interlocking, membuat action figure, membuat mini figure, dan lainnya. Prototipe yang dihasilkan juga banyak. Dari sini diujilah yang mana yang paling bisa dikembangkan ke depannya. Dan pada akhirnya produk seperti mendesain bata agar bisa melakukan sistem interlocking adalah hal yang paling dipilih. Tapi bukan cuma itu, agar desainnya lebih menarik, Lego juga memutuskan untuk membuat seperti gabungan antara film-film branded pada masa itu dan menggabungkannya seperti film Harry Potter atau Star Wars. Akhirnya dilakukanlah tes bahwa beberapa produk yang dihasilkan oleh inovator-inovator tadi kurang berkembang di masyarakat, kurang bersaing di masyarakat, dikarenakan kurangnya rasa empati pada masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat, apa yang diinginkan pelanggan tersebut terhadap mainannya. Dan pada akhirnya siapa yang bertahan adalah pelanggan yang hanya ingin bermain secara kreatif, membangun secara kreatif, yang menggunakan produk Lego-Lego biasa. Nah, ini menghasilkan produk yang lebih berkesan seperti membuat desain warnanya lebih beragam, bentuk, panjang, bahkan tipe-tipe tema seperti yang terkenal pada saat ini seperti bangunan-bangunan 7 keajaiban dunia. Begitulah kisah dari sejarah Lego sampai masuk ke dalam design thinkingnya. Kesimpulan, Lego cukup berinovasi,
bahwa produknya akan berhasil dengan terus berinovasi, dan berinovasi. Manajemen Lego pun sadar bahwa inovasi bukanlah yang paling utama, melainkan rasa empati terhadap pelanggan, seperti tahapan-tahapan pada design thinking. Empati terlebih dahulu, define the problem, baru memunculkan ide, baru menciptakan prototype, baru kepada testingnya, apakah sesuai dengan kemauan pelanggan atau tidak. Sekian dari penjelasan topik saya. Kiranya jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.